Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan kita kesehatan serta kesempatan sehingga kita dapat berhadir pada Zoom hari ini. Yang saya hormati Ibu Risti Rosmiati SGZ MSI, Bapak Hardi Firmansyah SSI MSI, dan Ibu Caca Pratiwi SPT MSI sebagai dosen pengampu pada mata kuliah Analisis Zat Gizi Mikro, dan yang saya sayangi teman-teman sekalian. Saya, Puan Inaya Indira, selaku moderator yang akan memandu presentasi dengan materi spektroskopi fluoresensi. Adapun anggota dari kelompok 10 adalah Dea Ayunda, Dea Putri Anantia, Nurul Fajar Hidayati, Puan Inaya Indira, Reza Maida Siadoru Silagan, dan Rizka Karisma Samosir. Baik, masuklah kita ke penyampaian materi. Untuk pengertian dan tujuan dari analisis spektroskopi fluoresensi akan dijelaskan oleh Reza. Pada Reza, saya persilahkan. Pengertian. Spektroskopi fluoresensi umumnya 1 hingga 3 kali lipat lebih sensitif daripada spektroskopi serapan yang sesuai. Dalam spektroskopi fluoresensi ini, sinyal yang diukur adalah radiasi elektromagnetik yang dipancarkan dari analit saat mengendur dari tingkat elektronik yang tereksistrasi ke keadaan dasar yang sesuai. Instrumen yang digunakan untuk metode penyerapan dan fluoresensi memiliki komponen yang serupa, termasuk sumber radiasi, pemilih panjang gelombang, sel penahan sampel, detektor radiasi, dan perangkat pembacaan. Selanjutnya, tujuan. Adapun tujuannya yaitu penyerapan UV, FIS, dan spektroskopi fluoresensi digunakan secara luas dalam analisis makanan. Teknik-teknik ini dapat digunakan untuk mengukur kualitatif dan kuantitatif. Selanjutnya, saya serahkan kepada moderator. Terima kasih kepada Reza atas penyampaian materinya. Selanjutnya adalah prosedur dari analisis spektroskopi fluoresensi yang akan dijelaskan oleh Dea Ayunda. Pada Dea, saya persilahkan. Prosedur analisis spektroskopi fluoresensi. Prosedur analisis spektroskopi fluoresensi yaitu mula-mula membuat kurva kalibrasi, grafik hubungan fluoresensi dengan konsentrasi. Selanjutnya mengukur intensitas fluoresensi dari senyawa yang diuji, lalu membaca konsentrasi dari kurva kalibrasi tersebut. Selama pengukuran, kondisi percobaan harus dijaga agar tetap konstan. Jika ada pengotoran, maka dapat menurunkan efisiensi dari fluoresensi sehingga dapat mengurangi sensitivitas. Analisis campuran dilakukan dengan memilih radiasi eksitasi pada panjang gelombang yang berbeda pada masing-masing komponen campuran yang diuji tersebut berfluoresensi. Slide selanjutnya. Metode fluoresensi molekuler. Didasarkan pada pengukuran radiasi yang dipancarkan dari molekul analit yang tereksitasi saat berelaksasi ke tingkat energi yang lebih rendah. Analit dinaikkan ke keadaan tereksitasi sebagai akibat dari penyerapan foton. Proses penyerapan foton dan emisi fluoresensi terjadi secara bersama selama pengujian. Tes fluoresensi kuantitatif umumnya 1-3 kali lipat lebih sensitif daripada tes penyerapan yang sesuai. Seperti uji penyerapan, pada kondisi optimal akan ada hubungan linear langsung antara intensitas fluoresensi dan konsentrasi analit dalam larutan yang tidak diketahui. Kebanyakan molekul tidak berfluoresensi dan karenanya tidak dapat diuji dengan metode fluoresensi. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Dea atas penyampaian materinya. Selanjutnya adalah prinsip kerja dari spektroskopi fluoresensi yang akan dijelaskan oleh Nurul. Kepada Nurul, saya persilahkan. Berikutnya ada prinsip kerja. Prinsip-prinsip umum dapat diilustrasikan dengan diagram Jabloch
Jablonski, Weber, 2006. Menurut diagram Jablonski, energi emisi lebih rendah dibandingkan dengan eksitasi. Ini berarti bahwa emisi fluoresensi yang lebih tinggi terjadi pada panjang gelombang dari penyerapan atau eksitasi. Perbedaan antara eksitasi dan panjang gelombang emisi dikenal sebagai pergeseran Stokes. Berikut ada video bagaimana cara prinsip kerja Here's how a spectrophotometer works. A lamp provides the source of light. The beam of light strikes the diffraction grating, which works like a prism and separates the light into its component wavelengths. The grating is rotated so that only a specific wavelength of light reaches the exit slit. Then the light interacts with the sample. From this point, the detector measures the transmittance and absorbance of the sample. Transmittance refers to the amount of light that passes completely through the sample and strikes the detector. Absorbance is a measurement of light that is absorbed by the sample. The detector senses the light being transmitted through the sample and converts this information into a digital display. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Terima kasih kepada Nurul atas penyampaian materinya. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan dari analisis spektroskopi fluoresensi yang akan dijelaskan oleh Rika dan Dea. Untuk kelebihan akan dijelaskan oleh Rika. Kepada Rika, saya persilahkan. Kelebihan spektroskopi fluoresensi. Yang pertama, memiliki sifat yang menonjol dari analisis fluoresensi adalah tingginya kepekaan dibandingkan dengan teknik lazim lainnya, misalnya spektrofotometri. Yang kedua, fluorometri dapat menerima limit deteksi yang seringkali berorde 10⁻⁹ molar dan dengan teknik deteksi yang istimewa hampir 10⁻12 molar. Yang ketiga, dua parameter panjang gelombang yang signifikan meningkatkan spesifikasi. Saya kembalikan kepada moderator. Untuk kekurangan akan dijelaskan oleh Dea. Kepada Dea, saya persilahkan. Berikutnya yaitu kekurangan spektroskopi fluoresensi terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, beberapa kondisi fisik yang mempengaruhi fluoresensi pada molekul antara lain yaitu polaritas, ion-ion, potensial listrik, suhu, tekanan, derajat keasaman atau pH, jenis ikatan hidrogen, viskositas, dan cancer atau penghambat deeksitasi dapat mempengaruhi proses absorpsi energi cahaya eksitasi. Yang kedua yaitu proses deeksitasi molekul sehingga menghasilkan karakteristik intensitas dan spektrum emisi fluoresensi yang berbeda-beda. Dan yang terakhir yaitu bila suhu makin tinggi maka efisiensi kuantum fluoresensi makin berkurang. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Rika dan Dea atas penyampaian materinya. Selanjutnya kesimpulan yang akan saya jelaskan. Metode fluoresensi molekuler didasarkan pada pengukuran radiasi yang dipancarkan dari molekul analit tereksitasi saat mereka rileks untuk menurunkan tingkat energi. Analit dinaikkan keadaan tereksitasi sebagai hasil dari penyerapan foton. Proses penyerapan foton dan emisi fluoresensi terjadi secara bersamaan selama pengujian. Tes fluoresensi kuantitatif umumnya 1 hingga 3 kali lipat lebih sensitif daripada tes penyerapan yang sesuai. Seperti tes penyerapan, dalam kondisi optimal akan ada hubungan linier langsung antara intensitas fluoresensi dan konsentrasi analit dalam larutan yang tidak diketahui. Sebagian besar molekul tidak berpendar, karenanya tidak dapat diuji dengan metode fluoresensi.
Cukup sekian presentasi dari kami, dan untuk rekaman video akan kami upload di Fitda agar teman-teman sekalian dapat mempelajari materi mengenai spektroskopi fluoresensi. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.